Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Eka Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Bijak Berbicara Cerminan Pribadi Seseorang. Saya memilih tema ini karena berkomunikasi merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, kita berbicara dengan keluarga, teman, dosen, bahkan orang yang baru kita kenal. Seringkali orang belum mengenal sifat kita secara langsung, tapi mereka sudah memberikan penilaian melalui cara kita berbicara. Oleh karena itu, kemampuan berbicara dengan baik bukan hanya penting untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi cerminan karakter dan kepribadian kita. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah teman-teman merasa sakit hati karena ucapan seseorang? Atau sebaliknya, pernahkah kalian merasa kembali semangat hanya karena seseorang berkata, "Tidak apa-apa, kamu pasti bisa"? Kalau pernah, berarti kita sudah merasakan sendiri bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang tersenyum, tetapi satu kalimat yang diucapkan tanpa dipikirkan juga bisa membuat seseorang sedih, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh setiap kata yang keluar dari mulut kita. Mengapa bijak berbicara itu penting? Kemampuan komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara berbicara sering menjadi kesan pertama orang lain menatap kita. Kata-kata dapat mengaruhi perasaan dan hubungan dengan orang lain. Apa itu bijak berbicara? Bijak berbicara adalah kemampuan menyampaikan pendapat dengan memilih kata yang tepat, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai lawan bicara, menyesuaikan bahasa dengan situasi. Menurut saya, bijak berbicara bukan berarti kita harus selalu diam atau selalu setuju dengan orang lain. Bijak berbicara berarti mampu memilih kata-kata yang tepat, sopan, dan sesuai dengan situasi. Misalnya, saat berbicara dengan dosen, tentu bahasa yang kita gunakan berbeda dengan saat berbicara bersama teman dekat. Begitu juga memberikan kritik. Kita tetap boleh memberikan kritik, tetapi menggunakan bahasa yang membangun, bukan menjatuhkan. Jadi, inti dari bijak berbicara adalah bagaimana pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain. Mengapa tutur kata mencerminkan kepribadian seseorang? Cara berbicara seringkali menjadi gambaran karakter seseorang. Orang yang terbiasa berbicara sopan biasanya dianggap ramah, dewasa, dan menghargai orang lain. Sebaliknya, jika seseorang berkata kasar, membentak, memotong pembicaraan, orang lain cenderung memberikan kesan yang kurang baik. Padahal, bisa saja orang tersebut sebenarnya baik, tetapi karena cara bicaranya kurang, akhirnya orang lain salah paham. Oleh karena itu, kita perlu menjaga tutur kata agar kesan yang kita berikan juga positif. Perkataan memiliki dampak yang sangat besar. Dampak positifnya, kata-kata dapat memberikan semangat, mempererat hubungan, menumbuhkan rasa percaya, dan menciptakan suasana yang nyaman. Namun sebaliknya, perkataan juga dapat menyakiti hati seseorang, menimbulkan konflik, bahkan merusak hubungan yang sudah lama terjalin. Sebagai contoh, ketika teman kita gagal presentasi, lebih baik kita mengatakan, "Tidak apa-apa, lain kali pasti lebih baik," daripada mengatakan, "Presentasi kamu jelek." Kalimat pertama memberikan semangat, sedangkan kalimat kedua justru membuat seseorang semakin kecewa. Di zaman sekarang, komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung. Kita juga berkomunikasi melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, X, maupun media sosial lainnya. Sayangnya, banyak yang merasa lebih berani berkata kasar ketika berada di media maya. Padahal, apa yang kita ucapkan juga mencerminkan kepribadian kita. Karena itu, sebelum mengirim komentar atau pesan, biasakan untuk berpikir terlebih dahulu. Apakah komentar kita bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Apakah informasi yang kita bagikan benar? Dengan begitu, kita dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Lalu, bagaimana cara menjadi pribadi yang bijak dalam berbicara? Yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, karena komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Yang ketiga, mengendalikan emosi.
Jangan berbicara saat sedang marah karena biasanya kita akan mengatakan sesuatu yang kita sesali. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan sesuai dengan lawan bicara. Dan yang terakhir, biasakan gunakan kata-kata yang memberikan semangat, menghargai, dan membangun hubungan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai menerapkan hal-hal sederhana, seperti saat presentasi di kelas, kita menghargai teman-teman yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraannya. Saat berdiskusi, kita menyampaikan pendapat dengan sopan meskipun berbeda pendapat. Di rumah, kita menggunakan bahasa yang santun kepada orang tua. Lalu di media sosial, kita tidak mudah menghina atau menuliskan komentar yang negatif. Hal-hal sederhana seperti ini juga dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa bijak berbicara bukan hanya tentang memilih kata yang tepat. Lebih dari itu, bijak berbicara adalah bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Cara kita berbicara dapat membangun kepercayaan, mempererat hubungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk berpikir sebelum berbicara. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Mari jadikan lisan kita sebagai sumber kebaikan, bukan sumber kepercayaan. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa apa yang kita miliki, tetapi mereka akan mengingat bagaimana cara kita berbicara dan bagaimana perasaan mereka setelah berbicara dengan kita. Saya akhiri presentasi ini dengan sebuah kutipan. Berpikirlah sebelum berbicara, karena setiap kata yang kita ucapkan cerminan siapa diri kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.